Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka malam Lailatul Qadar, dia ada malam yang penuh dengan keberkahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa perempuan adalah saudara kandungnya laki-laki. Al-mar'atu syiqaqur rijal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya adalah hal-hal yang diwajibkan kepada laki-laki, maka juga diwajibkan kepada perempuan. Sebagaimana wanita diwajibkan mereka berpuasa, diwajibkan mereka salat, diwajibkan mereka untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, maka ini semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada kalanya wanita itu mereka tidak melakukan berbagai macam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perempuan apabila mereka mendapatkan halangan dalam mereka menjalankan ibadah, apakah itu salat, apakah itu puasa, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk mengqadanya pada hari yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada para kaum muslimah agar mereka mengikuti arahan dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mereka berpuasa. Yang pertama yaitu adalah apabila seorang wanita dia mendapatkan halangan dalam berpuasa, dalam salat, maka kewajiban bagi dia adalah untuk tidak berpuasa dan tidak salat ketika dia mengalami nifas ataupun haid. Dan itu pun terjadi di zaman para sahabiyah, bahwa di antara mereka tertimpa atau mereka mendapatkan halangan berupa nifas dan haid. Lalu mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, akan tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka oleh sebab itu setiap wanita di bulan Ramadan ada hal-hal yang harus dia perhatikan agar dia tidak terjatuh kepada sikap melalaikan ataupun sikap yaitu bermudah-mudahan dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hal yang seorang wanita perhatikan adalah masalah salat. Hendaknya setiap wanita yang dia tidak memiliki halangan untuk melaksanakan salat, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan salat. Dan sebaik-baik salatnya perempuan itu adalah di rumah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima'akum masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian menghalangi wanita-wanita kalian untuk mendatangi masjid, akan tetapi rumah mereka lebih afdal bagi mereka. Kemudian yang kedua, banyak di bulan Ramadan ini perempuan ataupun wanita-wanita mereka keluar rumah kemudian pergi mendatangi masjid-masjid untuk mereka melaksanakan solat tarawih di dalamnya. Maka oleh sebab itu, ketika seorang perempuan dia keluar rumah untuk melaksanakan solat tarawih, maka yang perlu dia perhatikan adalah yang pertama, solat wanita itu yang paling afdal adalah di rumahnya. Akan tetapi apabila di rumah dia tidak mendapatkan kekhusyukan dalam solat, tidak bisa membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, maka dibolehkan bagi dia untuk solat bersama kaum muslimin, yaitu di masjid-masjid yang ada. Akan tetapi tentunya keluarnya perempuan ataupun wanita menuju masjid tidaklah mendatangkan fitnah. Itu wajib bagi mereka untuk menjaga keadaan mereka, menutup aurat dengan sempurna, tidak memakai wangi-wangian ketika keluar, kemudian tidak mengundang
fitnah bagi laki-laki, dan tentunya perjalanan adalah perjalanan yang aman dan mendapatkan izin dari mahramnya, ataupun kalau dia sudah bersuami maka dia mendapatkan izin dari suaminya. Maka dibolehkan perempuan itu untuk mereka salat di masjid-masjid, akan tapi tentunya rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ataupun muslimah secara khusus di dalam bulan Ramadan adalah jangan kita bersemangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah akan tetapi meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ada antara kaum muslimah di bulan Ramadan mereka bersemangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quranul Karim, melakukan salat malam, melakukan salat tarawih di masjid bersama imam dan yang lainnya. Akan tetapi dia meninggalkan kewajibannya, kewajiban mengurus anaknya, kewajiban mengurus suaminya. Maka di bulan Ramadan yang harus kita perhatikan, kita hendaknya bersemangat melaksanakan ibadah sunnah, akan tetapi jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan perkara-perkara yang wajib, apalagi meninggalkannya ataupun meremehkannya. Kemudian seorang muslimah di bulan Ramadan yang harus dia perhatikan adalah untuk menjaga lisannya, yaitu jangan sampai dia melakukan ghibah. Karena ghibah ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi fakarihtumuh." Janganlah salah seorang di antara kalian menggibah seorang yang lainnya. Apakah kalian mau makan daging saudaranya sendiri? Tentu itu adalah sesuatu yang dia membencinya, itu tidak menyukainya. Apalagi ghibah ini banyak sekali ya wasilah-wasilahnya sekarang. Ada ghibah melalui lisan secara langsung dan ada juga ghibah melalui tulisan-tulisan di media-media sosial. Maka oleh sebab itu harus dihindarkan. Seorang yang dia berpuasa, dia harus menjaga ibadah puasanya. Perkara yang selanjutnya, yang kelima yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah adalah ketika dia yaitu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah, maka haruslah dia benar-benar mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya bagi kaum muslimah, maka jagalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu jagalah perkara-perkara yang wajib bagi kita, kemudian hidupkanlah perkara sunnah tanpa meninggalkan perkara yang wajib, jagalah lisan kita, kemudian tetaplah kita istiqamah dalam keikhlasan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan orang-orang muslim dan khususnya seorang muslimah dia tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang mulia sehingga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka malam Lailatul Qadar dia ada malam yang penuh dengan keberkahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr.